Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini sampai di kitab Yakobus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan ambil satu ayat dari ayatnya yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam hidup ini tidak sedikit tantangan kita menjadi seorang yang percaya. Nah, kalau kita melihat dari tema yang diberikan oleh LAI, dikatakan hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Nah, memang di bagian awal ditanyakan tentang dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Artinya ketika mereka di dalam perantauan, tidak sedikit ya, di antara orang-orang percaya ini mengalami sengketa, ya, sesuatu yang wajar, lumrah begitu ya. Adanya perselisihan, adanya perbedaan. Jadi ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi begitu. Nah, dari mana sih sebenarnya datangnya sengketa dan pertengkaran itu? Ya, memang kalau di sini dikatakanlah bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Jadi karena hawa nafsu tertentu membuat orang mengalami sengketa. Makanya tadi di ayat yang ke-10 diingatkan ya, perlu sekali untuk kita itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita bisa saling rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bukan berarti minder ya di sini, tetapi lebih ke bagaimana sikap hati kita menyingkapi, meresponi. Misalnya ada perselisihan, ada tantangan, ada pergumulan. Belajarlah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya hidup yang bergantung kepada Tuhan. Nah, seringkali dalam hidup ini kita itu mau menyombongkan diri. Kita bisa, kita mampu ya. Kita punya uang, kita punya pangkat, kita punya jabatan. Seringkali tanpa kita sadari hal ini justru ya melemahkan diri kita, ya, yang tanpa kita sadari, sehingga sengketa, perselisihan itu sangat mungkin terjadi, ya, antar keluarga misalnya, bisa jadi terjadi ya, karena sama-sama memegahkan diri begitu ya, bukannya rendah diri yang artinya memiliki sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan, tidak adanya kesombongan. Itu yang seringkali menjadi tantangan dalam hidup ini. Nah, dari hal-hal demikian tuh ternyata banyak loh ketika kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya ketika kita menyombongkan diri, ketika kita tidak lagi memiliki sikap hati yang tunduk kepada Tuhan ya, terjadi sengketa, perselisihan, kemudian karena kita merasa kita angkuh ya, doa-doa kita juga hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, ini sangat mungkin terjadi. Tidak lagi memikirkan doa bagaimana berdoa untuk orang lain diberkati, orang lain mengalami pemeliharaan Tuhan, tidak. Tetapi kalaupun kita berdoa itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu sendiri. Kemudian karena kita angkuh ya, kita menjadi orang yang tidak setia ya. Menjadi orang yang bersahabat dengan dunia. Nah, barang siapa yang bersahabat dengan dunia udah jelas menjadi musuhnya Allah. Karena apa? Cara hidup dunialah yang dilakukannya. Ya, pekerjaan dunialah yang dikerjakannya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan kekristenan saat ini ya.
di mana Allah itu menentang orang yang congkak, ya. Tuhan nggak suka ya dengan orang-orang yang congkak, orang yang sombong. Oleh sebab itu Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah diri di hadapannya, ya. Artinya merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Janganlah sombong. Apa sih yang mau kita banggakan, ya? Jangan karena kita punya uang, ya, kita jadi suka-suka kita. Karena kita punya pangkat, jabatan, kita punya koneksi dan relasi, ya. Kita menyalahgunakan itu semua, ya. Semestinya tidaklah demikian, ya. Firman Tuhan mau ingatkan kita hati-hati, ya. Sengketa, perselisihan, keangkuhan itu bermula dari kesombongan kita. Apakah itu kesombongan jasmani, apakah itu juga kesombongan rohani. Jadi Tuhan mau kita itu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dengan apa? Ya mendekatkan diri kepada Dia, ya. Mendekatkan diri artinya apa? Bangun relasi. Ketika kita membangun relasi kita, semangat kita pasti akan berbeda di dalam kita mengiring Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan, kita sadar siapa saya boleh melayani. Nah, sikap seperti ini penting. Jangan merasa, wah kalau nggak ada saya, ya inilah saya, hebat saya. Jangan. Ya, Tuhan tidak suka orang-orang yang congkak demikian. Oleh sebab itu, mari melalui firman Tuhan ini kita belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan sikap hati yang tunduk, yang taat, yang berserah kepada Tuhan sehingga hidup kita boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Jika ada kecongkakan, ya, iri hati, benci, sakit hati, kekecewaan, ya, semua berawal dari sikap hati yang tidak tunduk kepada Tuhan. Nah, jika kita dapati sikap-sikap hati yang demikian, kita mari datang kepada Tuhan dan kiranya Tuhan boleh memulihkan, ya, di dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau boleh mengingatkan bagaimana sikap hati kami di hadapan-Mu. Ampuni ketika kami merasa diri kami mampu, hebat tanpa Engkau. Dan kiranya Engkau Tuhan kembali mengingatkan, menjaga, mengoreksi, mengevaluasi sikap hati kami ketika Engkau boleh dapati kami hati yang mulai congkak, yang mulai sombong, yang tidak lagi mengandalkan Engkau. Tuhan ampuni kami, jaga lindungi sertai kehidupan kami sehingga kami senantiasa hidup yang menyadari akan berkat kasih setia daripada Tuhan saja. Berkati juga untuk mungkin orang-orang yang terluka karena sikap sombong kami, sikap angkuh kami, sehingga mereka juga boleh mengalami kasih setia yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah apa yang kami kerjakan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.